Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat siang untuk anak-anak SMA Muhammadiyah Wonosobo, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya, perkenankanlah pada kesempatan kali ini Bu Zaim akan memberikan informasi terkait dengan studi lanjut, ya. Tentu informasi seperti ini yang membutuhkan itu bukan hanya kelas 12, ya, tapi kelas 10, 11 dan 12 saya rasa semuanya pasti ingin tahu dan juga memang harus tahu, ya. Seperti yang bisa anak-anak lihat, ya, Ibu akan mengajak kalian semua untuk belajar terkait dengan merencanakan masa depan, ya, walaupun masa depan itu kan misteri, ya, tapi kita sebagai manusia itu harus mampu untuk merencanakan apa sih yang akan saya lakukan ke depan nanti, atau paling tidak hari ini nanti saya akan melakukan apa, ya. Itu sebenarnya pribadi yang baik itu sudah bisa merencanakannya. Nah, apalagi untuk masa depan kita nanti, ya, barat kita hari ini itu adalah sedang menanam, ya, kan keesokan harinya nanti kita akan memanennya, ya. Untuk itu mudah-mudahan informasi yang nanti akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, ya, bisa sebagai bekal apalagi buat anak kelas 10 nih, ya. Persiapan apa sih yang harus dilakukan sedini mungkin, ya. Apalagi yang untuk kelas 11, kelas 12 yang sudah mendekati, ya. Mendekati apa? Mendekati lulus, ya. Karena bukan hal yang baru lagi, pasti anak-anak kelas 12, kelas 11 itu sudah mulai memikirkan masa depannya. Kira-kira nanti kalau lulus dari SMA itu mau kemana, ya? Mau kuliah atau mau bekerja, ya? Pasti sudah ada yang memikirkan ke sana, ya. Nah, mari diikuti dengan baik. Nah, tapi sebelumnya bisa saya sampaikan, ya, tujuannya di sini sudah terlihat. Kami berharap siswa itu bisa berkembang, ya, secara intelektual, sosial, kemudian karirnya, ya, salah satunya studi lanjut, ya. Karena harapannya setelah lulus dari SMA Muhammadiyah Wonosobo ini kalian nanti bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, bisa anak-anak lihat di sini ada yang namanya skema karir setelah SMA, ya, maksudnya, ya. Nah, di posisi ini kalian sedang berada, ya, mungkin 2 tahun lagi atau ada yang 1 tahun lagi atau bahkan 3 tahun kemudian nanti sudah harus memikirkan, ya, akan kemana sih kalian ini? Apakah mau ke perguruan tinggi atau mau bekerja, ya, atau mau meneruskan lewat trainingnya atau pelatihan-pelatihan tertentu supaya kalian nanti bisa langsung bekerja, bisa, ya. Ada juga yang pasti menginginkan melanjutkan ke perguruan tinggi, ya. Salah satunya nanti yang akan bisa sampaikan di sini adalah terkait dengan SNMPTN, ya. Apa sih itu, atau yang biasa kita kenal jalur undangan, ya. Nah, ini salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yang cukup ketat dan juga sangat penting, ya, buat kalian untuk tahu tentang apa itu SNMPTN. Kemudian Bu Zaim juga akan mengajak anak-anak untuk mengenali terkait dengan minat apa sih yang seharusnya kemudian kalian pikirkan, kemudian bakat apa sih yang sebenarnya ada dalam diri kalian, gitu, ya. Nah, itu skemanya seperti ini. Kita lanjut. Nah, kan di masyarakat kita ada yang namanya pekerjaan, ya, ada yang namanya profesi. Nah, kira-kira kalau Bu Zaim tanya, kalian anak-anak SMA Muhammadiyah kira-kira nanti setelah lulus pengen bekerja atau pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, ya? Ada yang namanya pekerjaan dan profesi. Bingung nggak sih
apa itu pekerjaan, apa itu profesi. Ya, beda ya, pekerjaan itu beda dengan profesi. Bisa kalian lihat kalau pekerjaan itu eh, ini detailnya seperti ini ya. Sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan kewajiban dan tugas-tugas pokoknya dalam kegiatan pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Artinya pekerjaan ini bisa dilakukan oleh siapapun ya, tanpa mengenal bidang atau keahlian apa sih yang harus dimiliki, karena insya Allah yang namanya pekerjaan ini semua orang dari bidang apapun bisa. Itu namanya pekerjaan ya, beda dengan profesi. Ya, profesi juga termasuk pekerjaan, tapi pekerjaan yang menuntut pendidikan ahli ya. Kalian harus belajar dulu ya, menuntut pendidikan keahlian intelektual yang sangat tinggi, kemudian ada tanggung jawab etis mandiri dalam prakteknya ya. Ini ya contoh-contohnya di masyarakat kita sudah banyak ya, namanya profesi ya, ada dokter, guru, kemudian pilot dan lain-lain ya, banyak sekali lah profesi-profesi yang ada di masyarakat kita ya. Nah, perlu kalian pahami bahwa pekerjaan dan profesi itu beda. Nah, harapannya ya nanti kalian punya cita-cita ke sini ya. Kalian nanti harus bisa bekerja, tapi bekerja yang memiliki eh, apa namanya, pengakuan ya. Salah satunya mengikuti pendidikan yang lebih tinggi ya. Nanti ada yang namanya universitas, kemudian institut. Nah, nanti kita akan belajar apa sih bedanya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kalian nanti bisa memiliki profesi. Salah satunya ya tadi ya saya sampaikan, kalian perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Gak cukup cuman sampai di SMA ya. Gak bisa kalau SMA nanti jadi profesi apa, tiba-tiba jadi profesi, nggak bisa. Jadi harus menempuh dulu yang namanya pendidikan. Pendidikan apa? Ya nanti ada pendidikan S1, S2, bahkan diploma. Nanti kita belajar di bawah, nanti akan Ibu sampaikan. Keterampilan ya, otomatis dengan kalian menempuh pendidikan, kalian akan memiliki keterampilan ya, atau soft skill gitu. Hubungan sosial yang baik. Nah, ini mulai dari sekarang silahkan kalian ya, mumpung ada di rumah, sekarang latihlah menjadi apa ya, masyarakat yang baik, paling enggak dengan tetangga ya, sesama tetangga harus bisa saling berhubungan dengan baik. Apalagi anak-anak SMA Muhammadiyah nih ya, Ibu sarankan atau Ibu himbau ya, ketika dengan masyarakat itu harus bisa menunjukkan kalau kalian itu beda dengan yang lain. Beda apanya? Beda sopan santunnya ya, kita harus bisa menjadi anak yang lebih lebih positif ya, ketika mungkin ya, salah satu contohnya misalkan ketemu dengan tetangga di rumah, kalian bisa menyapanya, Bu, sedang apa Bu, Assalamualaikum dan lain sebagainya ya. Nah, itu ya di sini lagi kepribadian yang terpuji. Kepribadian yang terpuji itu banyak sekali ya. Salah satunya ya tadi itu memiliki hubungan sosial yang baik, kemudian taat beribadah dengan orang tua, patuh gitu ya, itu juga termasuk kepribadian yang terpuji. Dengan teman itu baik, dengan guru hormat ya, itu adalah salah satu hal, beberapa hal ya maaf, yang harus diperhatikan kalian untuk meraih yang namanya profesi. Karena nanti kalau kalian sudah memiliki profesi kok tidak memiliki ini apa ya, nanti profesi itu mubazir, bisa dibilang seperti itu. Yang penting kalian punya ini dulu ya. Jadi kita nanti akan meraih profesi selanjutnya gitu. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak ya, bisa kalian lihat di sini yang jurusannya IPA ya. Mapel prioritasnya ini ada matematika, biologi, fisika, kimia ya. Juga ada mata pelajaran, kalau semuanya ini ya, bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris juga ya, juga ini menjadi prioritas. IPS, sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, bahasa juga,
ada bahasa sastra Indonesia, Inggris, dan bahasa asing, antropologi. Nah, itu silahkan disesuaikan, kalian cermati baik-baik apa sih ilmu-ilmu ini. Nah, ini ada penjelasannya di bawah ya, sesuai dengan jurusan kalian. Nah, di bawahnya lagi, ternyata ada prospek kuliah atau studi lanjutnya kemana sih? Kalau anak IPA ada bidang ilmu sains, teknik, kesehatan, kedokteran. Nah, kalau kesehatan kedokteran nggak ada ya di IPS ya. Jadi makanya harus diperhatikan kamu tuh sekarang itu di jurusan mana. Saya di IPA, berarti kamu fokusnya tuh nanti profesinya ke sini ya. Kuliahnya, studi lanjutnya tuh pengennya ke sini. Anak IPS di sini ya. Ada ilmu ekonomi, sosial, hukum, psikologi, pariwisata ya. Kemudian yang bahasa juga ada ilmu hukum, psikologi masih bisa, ilmu pendidikan, ilmu bahasa, ilmu seni. Nah kan, jadi kalian harus mengerti siapa kalian, di mana posisinya, kalian fokusnya harus tahu. Jangan sampai kalian itu malah bingung sendiri. IPS nanti mau kemana saya ya Bu? Nah, ya kalau misalkan masih bingung, ini Ibu tunjukkan seperti ini. Itu kuliah atau studi lanjutnya ya, kurang lebih di bidang-bidang ini ya. Prospek karirnya ya atau profesinya ya yang bisa kalian nanti raih ya. Ya antara lain adalah di bawah ini. Walaupun ada sih yang lintas jurusan, tapi Ibu sarankan kalau bisa ya kalian nanti memilih studi lanjut ya yang satu jurusan lah dengan kalian saat ini supaya kalian lebih nyaman, kemudian kalian lebih apa ya, mendalami lagi ilmu yang kalian sudah tahu atau sudah dipahami saat SMA. Tapi kalaupun ketika nanti kalian milih jurusan kok beda atau lintas jurusan ya nggak apa-apa, asalkan nanti di masing-masing apa namanya bidang ini masih bisa menerima gitu ya. Tapi yang jelas kalau kesehatan bukan dari PS ataupun ya pokoknya kalian bisa memperkirakan ya kalian itu dari mana seperti itu. Silahkan dibaca atau bisa di screenshot ya, ya karena ini banyak sekali, Ibu tidak bisa menjelaskan satu-satu. Ya paling tidak kalian nanti harus mulai dari sekarang punya apa ya, perencanaan saya itu cita-citanya kemana ya. Saya mau jadi guru, mau jadi konsultan hukum, atau jadi psikolog, atau mau jadi ahli bahasa ya. Sekarang mulai dari sekarang kalian perlu memikirkan ini, arah prospek karir yang ingin kalian cari itu yang mana begitu ya. Nah, kalau sudah tahu saya mau jadi jurnalis ya, silahkan. Kalian nggak tahu jurnalis itu apa ya, silahkan mulai dari sekarang coba cari informasi-informasi terkait dengan prospek karir ini yang terkait dengan studi lanjut ya. Kemudian, nah sudah jelas ya anak-anak ya. Kalau Ibu tadi menyampaikan terlalu cepat, mohon maaf. Nah ini selanjutnya Ibu mau menyampaikan terkait dengan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri, salah satunya lewat jalur undangan atau yang biasa kita kenal SNMPTN atau SNMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi ini cuma satu ini Bu? Enggak, banyak sekali. Tapi di sini Ibu cuma membahas satu ini karena apa? Harapannya karena seleksi ini dilakukan yang paling awal. Nanti ada lagi seleksi-seleksi selanjutnya kayak misalkan seleksi mandiri ya, seleksi bersama itu ada sendiri-sendiri. Nah, ini yang penting untuk kelas 10 apalagi ya yang baru mengenal dunia apa namanya studi lanjut, Ibu harapkan mulai sekarang kelas 10, 11, 12 sudah harus bisa mempersiapkan apa yang harus saya persiapkan ya. Salah satunya ini adalah rapot ya. Buat kelas 10 yuk semangat belajarnya supaya nilai rapot kalian itu maksimal. Karena nanti yang akan dibutuhkan atau diperhatikan, yang dipertimbangkan oleh perguruan tinggi negeri adalah salah satunya adalah raport ya. Raportnya itu harus bagaimana sih? Nah, raportnya paling enggak nilai yang diprioritaskan dalam jurusan itu, nilai yang
diprioritaskan dalam jurusan itu sih ya salah satunya ini ya. Kalau IPS ini, kalau bahasa ini ditambah dengan semuanya ditambah dengan bahasa Indonesia, matematika sama bahasa Inggris. Itu mata pelajaran yang diprioritaskan ya. Makanya mulai dari sekarang yuk belajarnya yang rajin, belajarnya yang giat, bagaimanapun caranya kalian harus mendapatkan nilai yang maksimal ya. Supaya nanti nilai raportnya kalian itu setiap semesternya itu bisa naik ya, supaya nanti kalian bisa mengikuti yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan raport ya. Ini hanya untuk gambaran ya, nanti kalau kalian sudah mau memilih jurusan di perguruan tinggi, nanti yang hanya dipilih saat menggunakan jalur ini hanya 2 jurusan atau program studi, itu maksudnya jurusan ya, 2 prodi. Untuk satu anak itu 2 prodi. Itu boleh untuk di PTN, 1 PTN atau 2 PTN ya. Sebaiknya pilih yang satu jurusan atau yang misalkan anak IPA ya cari yang saintek ya, kalau anak IPS yang soshum ya, kalau bahasa ya silahkan cari yang campuran nggak apa-apa ya kalau bahasa ya. Sekarang yang diperhatikan ini ya, dipersiapkan nilai raportnya. Nah, untuk informasi lagi, ketika nanti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ada yang namanya faktor sekolah itu juga mempengaruhi ya. Pemerataan daerah, pesaing di luar sekolah. Kan nggak cuma di sekolah kita tuh ya yang daftar, banyak di luar sekolah kita itu semuanya ikut bersaing ya. Makanya kita nggak boleh bersantai-santai ya. Mulai hari ini kalian harus mempersiapkan betul-betul ya, apa sih tujuan hidup saya gitu ya, apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah, kalian perlu bersyukur nih kalau kalian sekolahnya itu memiliki akreditasi yang A, karena akreditasi A ini memiliki 40% ya kesempatan, atau dalam mohon maaf 40% yang diambil anak-anaknya untuk bisa memilih atau untuk bisa mendaftar di SNMPTN ya. Jadi kalian pastikan kamu termasuk 40% terbaik di jurusan kamu saat ini ya. Bersiap-siap. Oke. Nah, nih kalian perlu kenal nih yang namanya LTMPT. Apa sih itu LTMPT? Ya, ini namanya lembaga apa? Tes masuk perguruan tinggi ya. Silahkan mungkin bisa search ini apa itu, kalian bisa kenalan di sini. Ini yang mengadakan SNMPTN, SBMPTN ya, seleksi mandiri itu LTMPT ya. Kita sekolah nanti hanya ikut merankingkan saja 40% terbaik itu. Nah, di sini berikutnya Bu Zaim akan membantu kalian untuk menganalisis rapot kalian sendiri. Banyak tuh di antara kita itu masih bingung ya, apalagi yang anak kelas 12 ya. Aduh, kok saya mau masuk jurusan apa sih? Saya harus masuk jurusan apa gitu. Kok saya bingung banget ya, saya nggak tahu kelebihan dan kelemahan saya. Ya paling nggak sekarang kamu latihan dulu analisis rapot kamu dari semester 1 sampai dengan 6 ya, untuk memilih jurusan. Pertama-tama, kalian bisa tulis mapel yang kamu sukai dulu. Contoh, bahasa Indonesia, fisika, kimia. Atau yang kedua, tulis mapel yang paling tinggi di setiap semesternya. Misalkan nilai tertingginya adalah bahasa Indonesia. Ya, yang ketiga, tuliskan nilai-nilai mapel prioritas ya, kayak matematika, misalkan IPA itu ada kimia, fisika, biologi ya. Kemudian ditambahkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu ditulis nilai-nilainya itu berapa, diakumulasikan rata-ratanya berapa ya. Apakah grafik nilai mapel itu naik? Apakah nilai-nilai ini naik setiap semesternya ya? Diupayakan harusnya naik ya. Biar aman, biar kamu bisa gampang diterima di SNMPTN itu, kalau bisa harus naik ya. Kemudian sesuaikan dengan keinginan. Nah, pengen jadi perawat atau bidan misalkan. Nah, makanya kenapa Bu Zaim pengen kalian itu sebaiknya tahu dulu cita-citanya itu apa ya. Jadi mau menentukan jurusan itu akan lebih gampang. Kalau kamu nggak tahu cita-citanya kamu apa, Bu Zaim mana bisa ya membantu. Kamu harus ambil jurusan
Misalkan pendidikan biologi, nah kamu saja nggak pengen jadi guru ya. Nah, jadi harapannya sebelum mengkonsultasikan jurusannya apa, kamu harus tahu dulu ya cita-citanya apa gitu ya. Misalkan pengen jadi bidan ya, berarti nanti jurusan yang mau diambil apa ya, berarti nanti masuknya di akademik kebidanan ya, kebidanan maksudnya gitu, bukan di universitas, nggak ada itu bidan di universitas ya. Jadi makanya Bu Zaim akan membantu insya Allah ya, mau membantu kalian dalam memilih jurusan apa, tapi kalian harus punya cita-cita ya. Tuh, ini contoh kasusnya seperti ini. Ada lagi contoh misalkan ini untuk anak IPS ya, boleh tuh seperti itu. Contoh kayak contoh kasus misalnya kalian prakarya paling bagus, nilai tertinggi setiap semesternya bahasa Indonesia, ini nilai rata-ratanya mapel ya, yang selalu naik kok bahasa Indonesianya ya, pengen jadi guru bisa tuh, tapi guru apa jurusannya, berarti nanti bisa guru bahasa Indonesia bisa, terus S1 ambil tata buka bisa. Kok tata buka? Iya, karena kamu punya apa kelebihan di sini, prakaryanya kamu tuh nilainya selalu naik ya. Ya, jadi gitu. Kita harus latihan ya. Kalian bisa coba di rumah latihan menganalisis sendiri nilai-nilai rapot kalian, karena satu anak dengan lain tuh nggak boleh disamakan ya, karena kalian tuh beda. Jangan lihat satu kelas kalian, oh itu saya kan di kelas tuh ranking 10 bu, nggak apa-apa, kamu ranking 10 nggak apa-apa, ranking 20 nggak apa-apa ya, yang penting kamu lihat rapot kamu, fokus ya di rapot kamu itu yang paling tinggi tuh kamu nilai apa, selama ini kamu tuh paling unggul tuh di mata pelajaran apa, nah itu bisa kamu kerucutkan supaya kamu bisa memilih jurusan lebih mudah ya gitu. Nah, ini ada lagi informasi baru ya. Bagi rapotnya yang sudah terlanjur, gimana Bu? Terlanjur apa? Terlanjur jelek misalnya ya. Dari dulu saya nggak tahu Bu, apa itu senam PTN, apa itu masuk universitas ya. Jadi saya nggak siap-siap Bu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalau bisa sih ya, buat kelas 10 nih, jangan malas-malas belajar. Silahkan dipersiapkan, nilainya harus bagus ya, harus naik terus kalau bisa. Untuk kelas 11 ya paling nggak kan masih ada kesempatan ya, buat nanti di kelas 11 ini cetaklah nilai-nilai terbaik kalian ya. Caranya dengan apa ya? Disiplin, dengan guru aktif ya, tanya, kemudian sering membaca ya, jangan jangan takut bertanya gitu. Kemudian buat kelas 12 gimana Bu? Kan udah akhir banget tuh. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang bagi yang rapotnya memang sudah baik, alhamdulillah. Kalau yang belum jangan khawatir ya. Karena senam PTN itu kan cuman buat yang rapotnya tuh bagus-bagus ya. Tapi jangan khawatir juga. Kalian tetap boleh kok melanjutkan ya, karena yang namanya pendidikan studi lanjut tuh banyak banget ya. Ada yang namanya universitas, ada yang namanya politeknik, akademik, institut, sekolah tinggi itu banyak banget, sampai kalau dijelasin satu-satu ya lama ya. Tapi nah, sekarang PR-nya kalian coba searching sendiri universitas itu apa, politeknik itu apa, akademik institut apa, sekolah tinggi itu apa, biar paling nggak mengenal ya, mengenal di dalam universitas itu ada apa aja ya, kemudian institut itu ada apa aja, tapi paling nggak universitas, institut, sekolah tinggi itu hampir sama sebenarnya ya, cuman kalau universitas itu lebih besar, ini kemudian lebih khusus lagi, kemudian sekolah tinggi itu hanya beberapa, hanya satu fakultas, kemudian uh, uh, intinya sekolah tinggi itu lebih khusus gitu ya. Kemudian kalau akademik ini politeknik dan akademik ini hanya untuk vokasi ya. Vokasi itu apa sih? Nah, vokasi itu yang istilahnya yang lulusannya hanya diploma ya, yang cepat, lulusnya cepat. Kalau universitas, institut, sekolah tinggi itu cukup butuh waktu yang ya 4 tahun lah paling enggak. Tapi mereka juga ada vokasi juga, ada yang universitas vokasi juga ada ya. Makanya kalian sekarang PR-nya cari tuh universitas itu apa, biar kalian mudeng sendiri. Kalau bisa ini yang menjelaskan mungkin kurang paham, tapi kalau kalian ada keniatan buat cari apa sih itu universitas, politeknik itu apa, akademik, jadi kalian paham ya. Oke, selanjutnya nih, perbedaannya
vokasi dan akademik itu apa sih? Nah, jadi itu ada dua pendidikan lanjut tuh, intinya dibagi jadi dua, pendidikan akademik dan juga pendidikan vokasi. Kalau pendidikan akademik itu contohnya S1, S2, S3 itu termasuknya ikutnya pendidikan akademik ya. Biasanya adanya di universitas, institut sekolah tinggi itu ada, tapi kalau di politeknik kemudian akademik itu hanya mengadakan vokasi. Nah, kalau pendidikan akademik itu ini ya, butuh gelar profesi, seorang akademisi lebih senang belajar hal-hal yang teoritis, lebih luas ya, bidang-bidang ilmunya tuh lebih banyak di universitas, ingin ya lebih luas pokoknya. Kalau yang vokasi itu kan diploma ya, namanya diploma aja kan, sekolahnya nggak nggak selama yang S1 gitu ya. Ya, ini. Nah, pilihlah pendidikan vokasi jika kamu punya cita-cita untuk menjadi sumber daya dan siap kerja di bidang tertentu. Misalkan langsung pengen jadi bidan, pengen jadi perawat ya, langsung jelas kerjanya tuh jadi itu. Kalau universitas kan eh, kadang-kadang ada orang nih jurusannya apa tapi kerjanya di mana gitu. Nah, itu karena memang dia ilmunya lebih luas daripada vokasi. Kalau vokasi ya kalau dia ambilnya akademik kebidanan ya dia bekerjanya ya di kebidanan, di kesehatan, nggak bisa di kantor BK gitu ya, nggak bisa ya. Kalau misalkan BK dulu ya, kalau ibu kan di universitas ya, ibu belajar bimbingan konseling karena ilmunya adalah ilmu yang lebih umum sih, memang nggak bisa masuk ke bidanan ya, tapi paling nggak ibu bisa, misalkan ya seandainya ibu bukan guru BK, bisa ibu diterima di bank atau di mana itu masih bisa. Jadi intinya ya silahkan kalian lah pelajari lagi apa itu vokasi, apa itu pendidikan akademik gitu ya anak-anak. Mohon maaf apabila mungkin suara ibu dalam menyampaikan kurang jelas, tapi harapannya kalian ada gambaran supaya ke depan kalian tuh bagaimana, dan ibu siap untuk membantu kalian ya. Kita tentukan bersama-sama ya, apa sih jurusan yang ingin kalian raih nanti ya. Tapi harapannya kalian harus tentukan dulu ya cita-citanya. Cita-cita itu apa sih? Ya profesi ya, profesi yang ingin kalian lakukan di kemudian hari atau di masa depan nanti kayak gitu. Gimana Bu? Saya masih bingung. Coba lihat tetangga kalian, orang tua kalian ya, saudara-saudara kalian yang sudah sukses. Cari mereka itu profesinya apa. Kamu cocok apa enggak kalau jadi mereka misalkan, atau misalkan sekarang enggak susah lah ya buat cari pengetahuan ya. Kita bisa cari di Google aja udah bisa itu. Oke? Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan suka ya. Mudah-mudahan ada pemahaman ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.